Bab 74. Pelayan sang bos CEO. Setelah Rosa datang, mereka langsung menuju kafe tempat para anak muda nongkrong. Wah, aku merasa seperti kembali muda lagi, ucap Rosa sambil memandangi muda-mudi yang sedang berkumpul di sana. Siapa bilang ibu sudah tua? Ibu masih muda dan cantik seperti Momi, ucap Kirana sambil tersenyum. Kau jujur sekali sayang, ucap Rosa tersenyum sambil merangkul Kirana. Mereka pun berbincang dan tertawa bersama. Naomi merasa senang bisa berkumpul dengan Liliana dan Rosa. Mereka juga asik diajak ngobrol. Seorang pria mengintai mereka dari kejauhan, kemudian menghubungi seseorang melalui ponselnya. Di mansion, Bara sedang gelisah. Ia terus melihat jam di tangannya, menunggu waktu tapi terasa lama. Kenapa jamnya tidak berputar? Bara terus mondar-mandir di ruang tamu. Bara, Bima menepuk pundak Bara. Karena terkejut Bara langsung melayangkan tinjunya tapi ditahan Bima. Kau mau membunuhku? Teriak Bima. Salahmu sendiri, Bara kini duduk di sofa sambil menyilangkan kakinya. Dengan masih melihat jam di tangannya. Kau ini sedang menunggu apa? Ucap Bima ikut duduk di sana. Kau tidak perlu tahu, ucap Bara acuh. Kemudian berdiri dan berjalan keluar pintu. Bara langsung mengendarai mobilnya menuju mansion utama. Ia akan kembali memanjat balkon, karena waktu sudah menunjukkan jam 10 malam. Pasti semua orang sudah tidur. Pikir Bara. Mau kemana pria itu malam-malam begini? Ucap Bima kemudian berjalan naik ke lantai atas di mana kamarnya berada. Setelah sampai Bara langsung memanjat balkon, ia sudah melihat situasi di luar terlihat sepi. Hanya ada beberapa penjaga di sana. Setelah mendapatkan ancaman dari Bara, mereka tidak akan berani mengadu. Di mana Kirana? Ucap Bara setelah sampai di kamar, karena lampu kamar mati dan tidak ada orang di dalam sana. Bara pikir Kirana pasti ada di lantai bawah, jadi Bara menunggu dengan berbaring di atas tempat tidur. Karena kelamaan menunggu, akhirnya Bara tertidur di sana. Hampir jam 12 malam Kirana baru pulang, setelah mengantar Naomi dan Rosa. Liliana baru mengajak Kirana pulang. Tidurlah sayang, Momi akan ke kamar dulu, ucap Liliana sambil mengecup kening Kirana kemudian naik ke lantai atas di mana kamarnya berada. Kirana membuka pintu kamar, dan betapa terkejutnya saat ia melihat seorang pria berbaring di sana. Karena suasana yang tenang jadi Kirana tidak tahu kalau itu Bara. Mati kau, Kirana memukul Bara menggunakan bantal. Bara yang terkejut langsung mencekal lengan Kirana dan memeluknya. Ini aku sayang, ucap Bara kemudian menghidupkan lampu tidur. Setelah melihat wajah Bara, Kirana baru merasa lega. Tuan kenapa malam-malam begini masuk ke kamarku? Aku pikir ada penjahat yang datang, ucap Kirana dalam pelukan Bara. Aku merindukanmu makanya aku datang, kalau Oma dan Momi tahu pasti mereka tidak akan mengizinkan, ucap Bara. Kemudian menatap Kirana, ia melihat pakaian yang Kirana pakai, kini sorot matanya berubah menjadi tajam. Dari mana? Kenapa tidak memakai pakaian tidur? Tanya Bara tak suka melihat Kirana memakai gaun terbuka. Oh, tadi Naomi mengajakku pergi nongkrong di kafe bersama Momi dan Ibu Rosa, ucapan Kirana membuat Bara mengeraskan rahangnya. Kenapa tidak bilang padaku? Ucap Bara sambil menggeram, ia sudah berpesan pada Kirana untuk memberitahunya kalau mau pergi. Melihat ekspresi wajah Bara yang mulai berubah Kirana langsung memeluknya, ia tahu pasti Bara sedang marah. Maaf,
Aku janji tidak mengulanginya lagi. Lain kali aku kan memberitahu, ucap Kirana dengan nada takut. Tidak ada lain kali, kau tidak diperbolehkan keluar lagi, kalau tidak bersamaku, ucap Bara menatap Kirana. Kirana hanya menunduk takut, ia benar-benar takut dengan kemarahan Bara, karena ia sudah pernah melihat sendiri saat Bara sedang marah. Melihat Kirana yang ketakutan, Bara langsung memeluk Kirana. Maaf, aku hanya takut kau kenapa-napa, walaupun ada Momi tapi pria itu pasti akan melakukan berbagai cara untuk menangkapmu, ucap Bara sambil mengelus rambut Kirana. Aku mengerti, ucap Kirana dalam pelukan Bara. Ia mengerti dengan kemarahan Bara, demi untuk keselamatannya. Ini sudah malam, ayo tidur, ganti dulu pakaianmu, ucap Bara dengan lembut. Kirana mengangguk dan berjalan menuju ruang ganti. Bara terus memandang pintu ruangan itu, entah apa yang dipikirkannya, kemudian ia berjalan mendekati pintu itu dan masuk. Tuan, Kirana langsung menutup dadanya yang tidak memakai penutup, karena saat tidur Kirana melepaskan dalamannya. Kenapa ditutup? Aku ingin melihat sebuah keindahan, ucap Bara dengan mata yang terus menatap buah melon. Bara memojokkan Kirana ke dinding kemudian mengukungnya. Aku ingin memtigagangnya, bisik Bara di telinga Kirana. Tapi P3 Lan, jangan seperti kemarin, Tuan memtigagangnya terlalu kencang, ucap Kirana merasa takut. Baiklah, aku akan P3 Lan, ucap Bara dengan suara serak. Ia langsung menangkup buah melon Kirana. Bukan hanya memegang, Bara bahkan miremas, kemudian menghisapnya. Bara tidak mau berhenti seperti bayi besar yang sedang bemempatin dengan miliknya. Sebelum matahari terbit, Bara sudah keluar melalui balkon dan kembali ke mansion. Sedangkan Kirana masih tidur hingga pagi menjelang. Liliana mengetuk pintu Kirana, ia heran melihat Kirana yang masih tidur. Biasanya Kirana akan bangun duluan dan membuat sarapan di dapur. Tapi pagi ini Kirana belum keluar dari kamarnya. Kirana, ucap Liliana di depan pintu. Mendengar suara Liliana, Kirana langsung bangun dan membuka pintu. Ia tidak sadar dengan pakaian yang ia pakai saat ini. Liliana menatap tanda merah di atas D4 Kirana. Liliana yakin itu pasti ulah anaknya. Ayo bersihkan tubuhmu, setelah sarapan, Momi akan mengajakmu ke suatu tempat, ucap Liliana. Ia dan Rosa sudah berencana mengajak Kirana melihat peninggalan orang tuanya. Baiklah Mom, Kirana bergegas menuju kamar mandi. Ia tidak menyangka bisa bangun kesiangan, karena semalam tidur hampir dini hari. Karena Bara terus menggerayangi tubuhnya, bagaimana Kirana bisa tidur, tangan Bara tidak bisa diam. Kirana terkejut dengan tanda merah di dadanya, ia ingat itu ulah Bara, sebelum turun ia memakai pakaian tertutup. Agar orang-orang tidak melihatnya. Seorang pria tua berada di dalam mobil, ia terus menatap gambar seorang gadis yang mirip dengan anaknya, hanya warna matanya saja yang berbeda, gadis yang di depannya ini, berwarna coklat gelap. Ia jadi teringat anaknya, ia juga berencana akan menemui gadis di gambar itu. Mungkin ada hubungannya dengan Ara. Ara, maafkan ayahmu ini, ayah terlalu keras padamu, coba saja ayah tidak memaksamu menikah. Mungkin kau tidak akan pergi dan ibumu tidak akan mati. Ini semua salah ayah. Leonard menghapus air yang jatuh di sudut matanya. Max terkejut melihat bosnya menangis. Baru kali ini ia melihat Leonard meneteskan air matanya. Dulu saat Ara pergi bahkan saat istrinya mati, ia tidak menangis. Dan keluarganya meninggalkannya pun ia tidak sedih. Tapi setelah puluhan tahun mengabdi padanya,
baru kali ini Max melihat sisi rapuh Leonard. "Maaf Tuan, kita sudah sampai," ucap Max kemudian membukakan pintu untuk Leo. Leonard berdiri di depan sebuah mansion yang terlihat tua, tapi masih terawat. Ia kemudian berjalan mendekati mansion itu, dengan Max berada di sampingnya. Tapi saat masuk, ia dihalangi penjaga di sana. "Maaf, Anda perlu apa?" ucap penjaga itu menahan mereka untuk masuk. "Jangan kurang ajar, bosku hanya ingin melihat mansion ini," ucap Max. "Tapi kalian tidak boleh masuk, sebelum mendapat izin dari Nyonya Liliana," ucap penjaga itu lagi. Tapi saat melihat tatapan Leonard, penjaga itu langsung menciut. "Di mana Nyonyamu? Aku ingin bertemu dengannya," ucap Leonard dengan wajah datar. Saat penjaga akan berbicara, tiba-tiba suara seseorang terdengar dari arah mobil yang baru saja tiba. "Siapa yang ingin bertemu denganku?" Bab 75. Siapa yang ingin bertemu denganku? Liliana keluar dari mobil, ia baru tiba bersama Kirana dan Rosa. Leo menoleh, dan melihat seorang gadis yang sangat familiar baginya. "Ara," Leo berjalan dan langsung memeluk Kirana. Membuat Kirana terkejut dan langsung mendorongnya. "Maaf Pak Tua, namaku Kirana bukan Ara," ucap Kirana yang sedikit takut dengan pria tua dengan wajah seram yang ada di depannya, apalagi pakaian Leo yang selalu mengenakan jas hitam, serta rambut panjangnya yang selalu ia kuncir. "Benar, dia adalah Kirana bukan Ara," ucap Rosa. Mendengar nama Ara tiba-tiba Liliana kepikiran sesuatu. Ia terus menatap Leo, Liliana sampai mengerutkan dahinya. Apa yang dipikirkannya mungkin saja benar. "Ada perlu apa Anda di sini?" ucap Liliana. Ia sedikit tahu tentang orang yang ada di depannya ini. Seorang yang sangat berpengaruh di dunia bawah. "Kami ingin bertemu dengan pemilik mansion ini, yang bernama Arabella," bukan Leo yang menjawab tapi Max. Mendengar nama sahabatnya disebut, Liliana langsung memandang Rosa. "Kalau kalian ingin tahu tentang Arabella, kalian bisa menunggu di dalam," ucap Liliana. Max langsung membawa Leo masuk ke dalam mansion, diikuti Liliana, Rosa dan Kirana. Saat kaki Leo memasuki pintu mansion, tiba-tiba air matanya jatuh, saat menatap foto seorang wanita yang sangat ia rindukan, setelah kepergiannya. "Ara," Leo mendekati foto Arabella, dan mengusapnya dengan jari, ternyata benar, Arabella yang dimaksud adalah anaknya. Kirana memandang foto itu, dan dia pun ikut menangis. Melihat kedua orang tuanya yang telah tiada. "Mom, apa itu ayah dan ibuku?" ucap Kirana sambil menangis. Ucapan Kirana membuat Leo menoleh, ia menatap Kirana lama, kemudian beralih menatap Liliana, ia ingin sebuah penjelasan. "Ayo duduk dulu," ajak Liliana. Max kembali membawa Leo menuju sofa. "Di mana Arabella? Aku ingin bertemu dengannya," ucap Leo menatap datar Liliana. "Sebelum aku menjawab, aku ingin tahu siapa Anda. Dan ada perlu apa mencari Arabella?" Liliana membalas tatapan Leo. "Aku adalah ayahnya, Ara kabur dari rumah dan pergi ke negara ini," ucap Leo menatap sendu gambar Arabella. Ia menyesal, sangat menyesal dengan kejadian masa lalu. Kalau waktu bisa diputar, ia tidak akan membiarkan anak dan istrinya pergi darinya. Kejadian itu sudah berpuluh tahun yang lalu dan kenapa Anda baru mencarinya sekarang? Ucap Liliana sedikit emosi. Kirana mengelus bahu Liliana guna menenangkan. "Itu adalah kesalahanku, makanya aku kesini ingin meminta maaf padanya,"
aku menyesali keputusanku, ucap Leo sambil menundukkan wajahnya. Terlambat, sekarang Arabella sudah tidak ada, bahkan kami tidak tahu dia ada di mana, teriak Rosa menahan tangisnya. Kirana pun beralih menenangkan Rosa. Apa maksudmu Arabella tidak ada? Leo berdiri menatap tajam mereka. Saat Liliana akan bicara, Kirana lebih dulu menyela. Pak Tua, Anda silahkan duduk dulu, ucap Kirana kemudian ia menatap Max di samping Leo. Om, ajak Bapak tua itu duduk, Momi akan menceritakan tentang ibuku, ucap Kirana kemudian menatap Liliana. Ayo Momi, ceritakan tentang ayah dan ibu, ucap Kirana. Leo yang mendengar Kirana menyebut Ara adalah ibunya langsung mendekat. Jadi kau anak Ara. Kau cucuku, ucap Leo terkejut. Aku bukan cucumu, aku anak Arabella, dan ayahku adalah Cakra, ucap Kirana. Melihat Leo yang ingin tahu kebenarannya, akhirnya Liliana menceritakan semua kejadian tentang Arabella saat ia bertemu dan berteman dengan Arabella, saat mereka masuk dalam suatu organisasi dan saat Arabella dibawa oleh Willy. Mendengar itu Leo langsung emosi, ia memukul meja di depannya. Brak! Meja yang terbuat dari kaca itu pecah berantakan. Kirana yang terkejut langsung memeluk Liliana. Kurang ajar ke Willy, Leo menggeram, ia begitu dendam dengan Willy. Ia pernah bermasalah dengannya, dan kali ini ia juga membawa anaknya. Pak Tua, Kirana mendekati Leo kemudian mengelus bahunya. Pak Tua jangan marah-marah, nanti kita akan cari ibu bersama-sama. Kirana yakin ibu pasti masih hidup, Kirana juga ingin bertemu ibu, karena Kirana tidak pernah merasakan kasih sayang ibu sejak Kirana kecil, ucap Kirana dengan nada sendu. Mendengar ucapan Kirana, Leo langsung memeluk Kirana. Kau adalah cucuku, mulai sekarang kakek yang akan menyayangimu, ucap Leo. Ia ingin menebus kesalahannya pada Ara dan menyayangi Kirana. Bima saat ini sedang berada di mansion utama, ia ditugaskan Bara untuk memasang CCTV di setiap sudut kamar Kirana. Apa aku juga harus pasang di sini? Ucap Bima, saat ini ia berada di dalam kamar mandi, Bima menyeringai kemudian pergi dari sana. Setelah semuanya sudah selesai ia langsung menghubungi Bara. Semua sudah beres, ucap Bima saat telepon tersambung. Kerja bagus, ucap Bara sambil tersenyum. Aku dapat apa? Tanya Bima, ia juga ingin diberi bonus karena menyelesaikan kerjaannya. Kau bilang saja mau apa? Ucap Bara kemudian menutup teleponnya. Bima mengumpat kesal pada Bara, ia belum bicara tapi Bara sudah menutup teleponnya. Beginilah kalau punya teman yang tidak memiliki perasaan, ucap Bima kemudian pergi dari sana. Di ruangannya, Bara sedang tersenyum, ia bisa terus memantau Kirana, dan apa yang dilakukan Kirana Bara akan tahu. Daniel sedang berkutat dengan pekerjaannya, ia berusaha untuk melupakan Kirana sejenak, ia masih ingin memantapkan hatinya, ia harus mengejar Kirana lagi atau berhenti di sini. Daniel, dua orang wanita berbeda umur masuk ke dalam ruangan Daniel. Oma dan Momi ada apa ke sini? Ucap Daniel terkejut pada Oma dan Mominya yang datang tiba-tiba. Kenapa kau tidak pulang ke mansion? Oma jauh-jauh ke sini agar bisa ketemu kamu dan calon istrimu. Tapi kamu malah tinggal di apartemen, ucap Oma kesal. Daniel mengajak mereka duduk di sofa. Omamu memaksa datang ke sini, dia sudah tidak sabar ingin bertemu calon istrimu, ucap sang Momi. Mendengar itu Daniel menjadi pusing, dari mana ia harus membawa calon istri. Apa ia akan menemui Kirana untuk meminta bantuan? Melihat Daniel yang melamun,
Oma langsung menepuk pundaknya. "Apa yang kau pikirkan? Kapan Oma bertemu calon istrimu?" ucap Oma lagi. "Nanti Daniel kabari, sebaiknya Oma pulang saja ya." "Mom ajak Oma pulang, kasihan dia sudah tua," ucapan Daniel langsung mendapat omelan. "Kau meremehkan Oma. Kau pikir Oma tidak bisa apa-apa. Oma bahkan bisa menendangmu," ucap Oma langsung melayangkan tendangannya ke arah tulang kering Daniel. "Duk, Oma sakit," teriak Daniel memegangi kakinya. "Makanya jangan remehkan Oma," ucap Oma kemudian pergi dari sana. Daniel tidak tahu Oma berasal dari mana. Bab 76. Leo segera pulang ke mansion. Ia menyuruh Max untuk segera menghubungi pasukan yang ada di negara asalnya. "Aku akan menghancurkanmu Willy, tunggu saja," ucap Leo dengan sorot mata tajam. Ia begitu dendam pada Willy, si ilmuwan gila yang bisa melakukan apa saja demi bisa membuat penemuan-penemuan yang tak masuk akal. Di dalam laboratorium, Willy sedang tersenyum. Ia yakin pasti sebentar lagi ia akan mendapatkan antidot itu. "Kau bebas sekarang, kerjakan tugasmu, dan bawa gadis itu padaku," ucap Willy pada seseorang di depannya. "Baik Tuan," ucap orang itu sambil menundukkan kepalanya. Ia segera keluar dari markas dengan wajah datar. Orang itu sudah diprogram untuk menjalankan tugas dari Willy. Jadi saat Willy memberi perintah, ia akan segera melaksanakannya. "Sayang kita ke butik dulu ya, Momi sudah janji pada teman Momi akan ke sana," ucap Liliana pada Kirana. "Iya Mom," ucap Kirana. Saat ini mereka berada di dalam mobil menuju butik. "Apa kau bahagia bertemu dengan kakekmu?" tanya Rosa sambil mengelus rambut Kirana. "Kirana bahagia, tapi lebih bahagia lagi kalau bisa bertemu Ibu Arabella," ucap Kirana dengan wajah sendu. "Ibu akan berusaha mencari ibumu, semoga ibumu bisa cepat ditemukan," ucap Rosa. Tiba-tiba ponsel Rosa berdering, tertera nama sang keponakan di sana. "Halo," ucap Rosa saat menjawab telepon. "Bibi sekarang di mana? Kenapa aku tidak diajak? Aku sendirian di rumah. Bibi jahat sekali padaku," ucap seorang wanita muda dia seberang telepon. "Kau kan bisa pergi bersama teman-temanmu kalau bosan di rumah. Bibi sedang menemani Kirana ke butik," ucap Rosa pada keponakannya. "Bibi aku ikut, kirim alamatnya sekarang." Setelah mengatakan itu Viola langsung mematikan sambungan telepon. "Dasar anak ini," ucap Rosa kemudian langsung mengetik pesan di ponselnya, memberi taukan alamat butik pada Viola. Setelah sampai di butik, Liliana dan yang lainnya disambut baik oleh pemilik butik itu. "Liliana apa kabar? Kau semakin cantik saja," ucap Nyonya Vera, si pemilik butik. "Kabar baik Vera, bagaimana perasaanku? Apa ada yang cocok untuk calon menantuku ini?" ucap Liliana menggandeng lengan Kirana. "Ayo coba lihat saja kalian tinggal pilih mana yang cocok," ucap Vera membawa Liliana dan Kirana masuk ke dalam ruangan yang berisi banyak gaun pengantin. Sedangkan Rosa sedang duduk di sofa sambil membaca majalah. Ia menunggu keponakannya yang akan datang. "Bibi," teriak dua orang wanita dari arah pintu depan. Kemudian berjalan mendekati Rosa. "Astaga, kalian mengagetkan Bibi saja," ucap Rosa sambil mengelus dadanya. Hampir saja ia melepas majalah itu ke wajah sang keponakan. Kirana keluar mengenakan gaun pengantin didampingi Liliana. Mereka sudah memilih semua gaun, dan semua cocok untuk Kirana tapi gaun ini yang paling cocok untuknya. Gaun putih dengan ekor panjang, bagian atas tanpa lengan. Kirana terlihat sangat cantik. "Kau cantik sekali sayang,"
ucap Rosa beranjak dari duduknya dan mendekati Kirana. Wah, kau cantik sekali, aku juga ingin gaun seperti ini saat aku menikah nanti, ucap Viola saat mendekati Kirana. Sedangkan Fiona saudara kembar Viola hanya diam memandang. Kau boleh memakainya tapi setelah aku menikah. Memang kapan kau akan menikahnya? Nanti aku titip Ibu Rosa gaunnya, ucap Kirana yang polos. Hah? Viola bengong saat mendengar ucapan Kirana. Ia hanya asal bicara, tapi Kirana menanggapinya dengan serius. Viola menahan tawanya melihat wajah bengong Viola. Sepertinya Kirana cocok untuk Viola yang suka ceplas-ceplos. Hehehe, aku tidak tahu kapan menikahnya, ucap Viola sambil cengengesan. Tiba-tiba ponsel Kirana berdering, tertera nama belalai gajah di sana, karena ia belum sempat menggantinya. Halo Tuan, ucap Kirana saat menjawab teleponnya. Mendengar suara sang pujaan hatinya, Kirana tersenyum kemudian menendang pintu kaca di depan terlihat, Bara sedang bersandar di dekat mobilnya sambil melambaikan tangan. Ia tidak jadi masuk saat melihat banyak perempuan di sana. Kirana tersenyum dan ikut melambaikan tangannya. Viola yang ada di depan pintu melihat pria tampan sedang melambaikan tangan ke arahnya menjadi sumringah. Ya ampun, pria itu tampan sekali, dia bahkan melambaikan tangannya padaku. Viola melompat-lompat kegirangan sambil memegangi pipinya yang merah karena malu. Semua orang di dalam sana menjadi bingung saat melihat Viola yang kegirangan padahal sudah jelas pria di depan sana sedang melambaikan tangannya pada Kirana. Cepatlah sadar, pria itu melambaikan tangan pada calon pengantinnya, ucap Fiona sambil menepuk pundak Viola, menyadarkan saudaranya bahwa pria itu sudah milik orang lain. Mendengar ucapan Fiona, Viola pun menoleh melihat Kirana yang tersenyum sambil melambaikan tangannya ke arah pria itu. Aku patah hati, ucap Viola kemudian memeluk kembarannya. Rosa hanya menggelengkan kepala melihatnya. Mom, Tuan Bara mengajakku pulang bersamanya, ucap Kirana setelah mematikan ponselnya. Baiklah, kemudian Liliana membantu Kirana mengganti gaunnya. Kenapa kau bersedih begitu? Banyak pria tampan di luar sana, ucap Rosa pada Viola. Tapi aku ingin yang itu Bibi, ketampanannya tidak ada yang menandingi, ucap Viola bersedih. Dasar kau, tidak bisa melihat pria tampan pasti kau ingin memilikinya, ucap Fiona yang sudah hafal dengan saudaranya itu. Ibu Rosa, aku pergi dulu ya, Kirana memeluk Rosa kemudian Liliana. Dan terakhir ia menyapa si kembar. Aku pergi dulu ya, ucap Kirana pada Fiona dan Viola. Ya hati-hati di jalan, ucap Fiona sambil tersenyum. Tapi Viola hanya diam saja dengan wajah cemberut. Apalagi saat melihat Bara memeluk Kirana saat akan masuk ke dalam mobil. Viola sampai menghentakkan kakinya karena kesal. Kau lihat yang di samping Bibi Rosa, itu adalah ibu dari pria tadi. Apa kau tidak malu, bisik Fiona. Mendengar itu Viola langsung mengubah ekspresi wajahnya. Maaf Bibi, ucap Viola sambil tersenyum. Dasar anak manja, bagaimana ada pria yang menyukaimu kalau sikapmu saja seperti anak kecil. Contohlah kakakmu, dia selalu bersikap dewasa, ucap Rosa kemudian pergi meninggalkan mereka. Liliana hanya melirik mereka dan ikut pergi dari sana setelah berpamitan pada Vera pemilik butik. Tuh kan Bibi jadi marah, ucap Fiona kemudian ikut meninggalkan Viola di sana. Kau sangat cantik mengenakan gaun itu, ucap Bara sambil mengecup tangan Kirana. Benarkah? Ucap Kirana merasa senang. Iya, pasti kau akan menjadi pengantin tercantik di dunia, ucap Bara sambil tersenyum. Tak lama mereka pun sampai di mansion Robertson.
terlihat Liliana berdiri dengan seorang wanita. "Mommy," ucap Kirana berjalan mendekati Liliana, sedangkan Bara masih berada di dalam mobilnya.